Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Wevi Lutfitasari. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Arif Rahman Maulana. Yang saya hormati jajaran Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri seluruh Indonesia dan seluruh guru SMA negeri di seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menikmati Hari Guru Nasional yang ke-85. Semoga guru Indonesia selalu menjadi pencetak generasi emas penerus bangsa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irsyad Fauzi, sebagai Ketua baru Persatuan Guru Republik Indonesia. Semoga bersama saya, guru Indonesia dapat menjadi garda terdepan, pencetak generasi emas penerus bangsa. Berbicara mengenai seorang guru, saya teringat akan suatu cerita. Kurang lebih, tepatnya dulu saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Saya pernah mendengar sebuah peribahasa tentang seorang guru, yaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang membuat lucu adalah respon dari pikiran saya yang langsung memikirkan tentang peribahasa tersebut. Bapak Ibu pasti tahulah apa yang saya pikirkan. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga memikirkan hal yang sama ketika kecil. Yaitu, emang bisa ya? Mohon maaf, emang bisa ya kencing sambil berlari? Emang boleh? Kurang lebih seperti itu. Ya, namanya juga masih SD, masih polos-polosnya, dan juga masih suka merambah dan memikirkan hal-hal yang dianggapnya baru. Jadi, hal yang unik itu akan selalu langsung muncul di pikiran. Emang boleh? Emang bisa? Begitu. Namun lambat laun saya mulai dapat memahami makna sebenarnya dari peribahasa tersebut. Guru adalah seorang contoh. Guru adalah tauladan bagi siswa maupun lingkungan sekitar. Hadirin sekalian, peribahasa tentang guru sebenarnya tidak hanya itu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar guru di gugulan diting, pernah dengar kan? Pasti semuanya sudah pernah dengar peribahasa tersebut. Apalagi yang suka nonton-nonton film, dari film Dilan itu. Nah itu, yang mukul gurunya terus bilang guru di buku dari film. Nah itu cukup menarik sebenarnya.
Namun kita tidak akan bahas pada pertemuan ini. Guru digugulan ditiru merupakan filosofi dari wilayah Jawa untuk memaknai seorang guru, memaknai guru itu sendiri. Artinya kurang lebih guru harus bisa dipercaya dan bisa dicontoh. Masih berkaitan dengan peribahasa sebelumnya, yaitu guru sebagai seorang contoh yang bisa dipercaya oleh murid atau peserta didik, begitu juga dengan lingkungan. Bapak Ibu bisa mencoba melakukan eksperimen di kelas Bapak Ibu masing-masing. Contoh baik, dan sebaiknya melakukan contoh baik ya. Contoh baik, misalkan tutur salam, menerapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun kepada murid-murid. Jadi untuk mengajarkan 5S tidak harus menggunakan kamu harus 5S, kamu harus menyapa, kamu harus senyum, kamu harus sopan, kamu harus santun. Mengajarkan dengan contoh itu akan jauh lebih efektif dan lebih maksimal. Contoh, Bapak Ibu bisa memulai untuk menyapa dengan senyuman dan sopan santun Bapak Ibu kepada semua peserta didik atau siswa Ibu, Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan terlihat perkembangannya. Mulai dari ketika Bapak Ibu sedang tidak melihat atau tidak menyadari adanya siswa Ibu, Bapak, kemudian siswa Ibu atau siswa Bapak Ibu justru yang akan memulai menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Coba saja. Atau mungkin sudah ada yang menerapkan itu. Pasti lambat laun sedikit demi sedikit mereka akan menerapkan, mulai dari menyapa, kemudian senyuman, kemudian dilanjut dengan sopan dan santun. Akan terus berangsur-angsur ditiru oleh mereka. Dan bisa berarti juga mereka akan menerapkannya di lingkungan sekitar mereka, tidak hanya kepada Bapak Ibu, mungkin kepada penjual yang lewat, kemudian kepada orang di pinggir jalan gitu. Pasti Bapak Ibu pernah melihat anak yang tiba-tiba Bapak Ibu nggak kenal waktu di jalan, tiba-tiba menunduk melewati Anda sekalian, kemudian bilang, "Ini sih Bu," atau "Monggo Bu." Nah, itu dia. Itu adalah buah dari sebuah contoh yang bisa diterapkan oleh guru atau mungkin lingkungan di rumah. Bapak Ibu juga harus bisa melakukan. Kalau mau contoh buruknya, Bapak Ibu bisa menerapkan dengan cara, contoh nih ya, Bapak Ibu coba saja terlambat masuk ke kelas, namun jangan lakukan cuma sekali, coba lakukan berulang kali. Coba lakukan berulang kali, maka siswa Anda pasti akan terbiasa dengan Anda yang terlambat dan mulai meniru Anda. Sebagai pandangan nih, tidak jauh-jauh cerita saya pribadi lagi. Ketika saya masih duduk di bangku SMK ini sudah SMK, tadi kan SD, sekarang naik ke SMK. Merupakan usia labil, kemudian usia yang darahnya lagi panas dan juga mudah terbawa emosi dan lain-lain. Dalam suatu pelajaran di SMK terjadi di sekitar kelas 3 waktu itu ya, di kelas akhir. Kemudian
posisinya waktu dulu adalah sekitar tahun 2000 berapa? 2020 atau 2021. Nah, itu baru COVID itu baru turun, angka COVID. Bapak tahu kan tentang COVID-19 virus. Nah, dulu itu sedang setelah tinggi kasusnya tinggi sekali. Kemudian mulai penurunan intensitas masyarakat tentang PPKM. Masyarakat mulai turun intensitasnya tentang PPKM dan mulai diam-diam membuka jalan untuk kembali beraktivitas. Nah, waktu itu sekolah saya mengaktifkan, namun hanya setengah. Sistem yang dipakai waktu itu adalah hybrid, di mana masuk waktu itu adalah setengah di 1 minggu pertama, kemudian 1 minggu kedua juga setengah yang masuk, kemudian 1 minggu ketiga kembali ke yang awal tadi. Nah, pada hari pertama masuk, saya dikejutkan dengan guru saya sudah datang jam 8 kan, Mak. Kelasnya itu dimulai jam 8. Saya datang dari jam setengah 8. Saya datang. Sarapan di kantin. Kemudian kembali ke kelas. Menunggu bersama teman-teman saya nih. Nunggu lama. Jam 10 sampai hampir jam 10. Sebenarnya saya dan teman-teman saya udah mau cabut, udah mau berangkat, udah mau pergi dari kelas karena gurunya ya dari jam 8 sampai jam 10 belum datang. Jadi waktu itu saya mau pergi sama temen, pulang aja wis gitu. Tapi ya lagi apes kayaknya ya, gurunya datang jam 10 datang. Assalamualaikum. Ya karena waktu itu masih, ya mungkin masih bisa memaklumi lah dengan alasan waktu itu adalah, mohon maaf ya tadi saya masih ada urusan dan lain-lain lah. Tidak hanya terjadi satu kali, guru saya melakukannya dalam 3 kali berturut-turut. Ya kita positif thinking saja ya, mungkin waktu itu guru saya juga sedang eksperimen tentang hal ini. 3 kali berturut-turut, namun memang jamnya itu lebih maju dari yang awalnya jam 10, kemudian besoknya itu beliau sampai jam 9, kemudian besoknya lagi beliau sampai jam setengah 10. Ya tidak separah yang pertama. Dan di hari yang keempat, karena saya itu orangnya kan bener-bener lagi dan mudah banget waktu itu, dan mudah banget jadi gampang banget buat surut. Saya tertantang untuk beliau telat terus. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Ya udah, saya ikuti aja jam dia. Maaf, jam beliau. Terbawa suasana teman-teman. Ketika saya mengikutinya, saya datang waktu itu jam kurang lebih setengah 10 saya baru datang. Mengikuti di hari sebelumnya itu. Kayaknya memang hidup saya lagi apa saja sih. Saya mengikutinya di jam setengah 10. Tiba-tiba guru saya datangnya jam setengah 9. Jadi saya sudah terlambat 1 jam. Aduh gitu. Dalam hati itu, aduh. Akhirnya saya dihukum di depan kelas berdiri. Kemudian ditanyain, dari mana? Saya bilang, saya kira jam 10 lagi Pak, kayak waktu itu, kayak biasanya. Saya bilang gitu. Ya memang masih panas-panasnya, jadi beranilah untuk mengungkapkan buat itu dengan harapan menyindir, dengan niat menyindir beliau yang biasanya terlambat. Saya mengatakan, saya kira seperti biasa Pak, jam 10 atau setengah 10. Aduh, jawabannya di luar dugaan. Beliau menjawab, dilihat jadwalnya. Masya Allah. Dalam hati itu saya coba gini. Kemarin saya udah lihat ya jadwal, emang Bapak lihat jadwalnya siapa? Dalam hati begitu. Ya, namun itu anggaplah sebagai cerita lama. Namun hal yang dapat kita ambil adalah
teman-teman, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu dapat mempengaruhi perilaku peserta didik, perilaku murid-murid Anda. Dalam cerita tadi, guru saya terlambat, kemudian memberikan klarifikasi tentang karena kesibukan dan lain-lain. Kemudian saya meniru untuk terlambat juga dengan alasan sudah seperti biasa. Begitu. Ada kesinambungan. Jadi sebagai seorang guru, Bapak Ibu sekalian itu harus dapat memberikan contoh yang baik. Dan kalaupun mau melakukan eksperimen, tolong untuk diakhiri dengan permohonan maaf kepada seluruh murid Anda karena telah melakukan hal-hal yang kurang berfungsi. Sehingga murid-murid Anda akan tahu bahwa Anda sebenarnya tidak seperti itu. Begitu. Hadirin yang saya hormati, guru wajib selalu berperilaku positif dimanapun kita berada, terutama ketika berada di sekitar siswa. Kembali ke pembahasan yang pertama, kembali ke obrolan kita sebelumnya. Guru adalah contoh bagi siswa, guru adalah contoh bagi lingkungan sekitar. Maka guru juga harus selalu membawa perilaku positif ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan murid. Contoh kecil yang sering disepelekan, merokok. Ayo bapak-bapak yang masih ngerokok, boleh kok ngerokok, boleh merokok. Semua orang boleh merokok, boleh. Belum ada aturan secara undang-undang yang melarang rokok. Dan kebetulan saya sendiri juga merokok. Jadi bukan saya melarang merokok, namun simpan rokok Anda di sekitar sekolah, simpan rokok Anda di wilayah sekolah. Merokok di area sekolah dapat menimbulkan pemikiran bahwa merokok di sekolah itu boleh. Merokok di sekolah itu boleh. Itu yang akan terpikirkan oleh mereka. Terutama ketika Anda, Bapak Ibu sekalian, mengajar di tingkat SMP ataupun tingkat SMA. Ini adalah dua tingkatan yang paling rawan dalam permasalahan rokok atau tembakau. Jika masih SD, sebenarnya belum dapat membangkitkan memori ataupun pemikiran untuk mereka itu mengikuti tindakan merokok. Namun tetap hal yang buruk, hal yang kurang baik harap untuk dihindari, atau hal yang bisa mengakibatkan sesuatu yang kurang baik harap untuk dihindari. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian merokok, iya kan bisa. Ketika Bapak Ibu sekalian merokok, simpan rokok Anda dulu. Cari tempat yang jauh dari sekolah, ataupun cari tempat yang cukup sedikit jauh dari sekolah. Cari warung-warung yang sedikit berjarak dari sekolah, sehingga Bapak Ibu tidak dilihat oleh siswa sedang merokok. Boleh merokok, silakan. Kurang lebih seperti itu. Hadirin yang saya hormati, kenakalan remaja ini semakin marak terjadi di mana. Sehingga peran guru dalam memberikan batasan pada siswa-siswa Anda, murid-murid Anda, anak didik Anda, itu akan menjadi sangat-sangat vital dalam pertahanan menjaga anak dari kenakalan remaja. Selain peran orang tua dan juga lingkungan
keluarga dari peserta didik atau dari anak, peran guru di lingkungan sekolah juga memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi. Bagaimana cara guru menyikapi siswa, atau bagaimana cara guru memberikan contoh pada siswa sehingga tidak melakukan hal-hal yang merujuk kepada kenakalan remaja. Sebagai contoh itu pada penjelasan sebelumnya tentang merokok. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita itu menjauhkan siswa kita, menjauhkan anak didik kita dari bahaya untuk tindak kenakalan remaja. Kita itu harus bisa membatasi anak didik kita dengan cara yang tidak terlihat. Kalau di rumah kan mungkin secara frontal orang tua mereka mengatakan jangan merokok, jangan pacaran, jangan apalagi yang merujuk pada kenakalan remaja. Jangan main sama itu, jangan main sama itu. Dia itu tukang mabuk, dia itu tukang apa. Jadi kita itu kita itu juga harus memberikan batasan dengan cara kita. Sebisa mungkin jangan gunakan cara yang sama dengan di lingkungan keluarga mereka. Karena ketika di lingkungan keluarga mereka sudah nggak nurut, kalau kita gunakan treatment yang sama, maka ya sia-sia saja. Justru kita akan jauh dari dia nanti. Gunakan treatment yang berbeda. Treatment yang memberikan sesuatu yang membuat mereka bisa nyaman. Contoh nih, contoh. Selain merokok, kan ada yang namanya pacaran mendekati zina. Kemudian pacaran itu mendekati dengan yang namanya kenakalan remaja tentang seks bebas atau hubungan di luar batas. Nah, di sekolah, Bapak Ibu bisa terapkan untuk tidak bermesraan atau tidak berpacaran secara fisik di lingkungan sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian juga harus tegas. Agar apa? Agar siswa Anda itu bisa terkontrol bagaimana cara mereka bergaul. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian juga harus berikan contoh yang baik. Jangan misalkan nih ada guru yang ini sama guru, paham nggak maksudnya kan? Guru yang ini sama guru. Jangan sampai terlihat di sekolah. Siswa Anda akan meniru Anda, percaya. Dan hal yang membuat sulit, hal yang membuat rumit adalah Anda tidak bisa menyangkal kemudian ketika siswa Anda melakukan hal yang Anda lakukan, Anda juga melakukannya. Contoh seperti merokok, atau mungkin contohnya adalah seperti pacaran. Karena Anda memarahi siswa Anda karena pacaran di sekolah. Kemudian siswa Anda menjawab, bukannya Bapak enggak kemarin pacaran sama Bu ini. Anda mau jawab apa? Mau berkata, kamu tidak sopan, kamu berani menjawab, kamu tidak sopan. Sampai nanti dia tua, sampai nanti dia punya anak, sampai nanti dia rambutnya putih, Anda akan tetap dicatat dalam pikiran dan memorinya sebagai orang yang tidak disukai oleh salah satu orang yang tidak disukai. Itu akan tercatat memori dia. Dan apa yang Anda katakan di kelas tentang Anda menasihati atau apapun, dia hanya masuk, keluar. Itu yang akan terjadi. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa mencoba. Resiko ditanggung pemenang, tapi ya sebenarnya ada ceritanya.
tentang hal-hal yang seperti ini. Sebagai contoh, ini ya, di sekolah juga. Di sekolah saya juga, waktu SMA juga. Tapi ini tentang keterlambatan. Tentang kedisiplinan untuk masuk ke kelas. Kalau tadi kan saya cerita tentang terlambat nih ya, tentang guru yang terlambat. Kali ini guru yang memang tidak mau masuk. Salah satu mata pelajaran, guru saya itu cuma mau masuk nih ya, masuk kelas. Dia itu cuma bilang, kerjakan halaman ini sampai ini. Udah, habis itu dia perintah kemana. Kemudian ya sudah, kita kan bebas itu. Kita sebagai guru waktu itu merasa bebas, enak, seru nih, bisa seperti rasa jamblos, tugas nanti kerjain gampang lah, cuma gini tok kita kerjain, terus udah kita bebas dari itu, mau makan ganti, mau apain kita bebas, bisa tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu kalau terjadi sekali atau dua kali. Kalau Anda melakukannya sampai berkali-kali dalam satu tahun ini, misalkan satu semester, Anda melakukannya lebih dari 10 kali misalkan, apa yang akan terjadi? Coba kira-kira apa yang akan terjadi? Terlalu banyak ya, 10 ya, 7 kali. Anda melakukannya lebih dari 7 kali, kira-kira apa yang terjadi? Pak ini kemana sih? Nggak pernah masuk ya? Heran, bosen nih yang terus. Nanti kalau ujian gimana ya? Kita kan jadi bingung. Siswa akan mulai berpikir seperti itu. Apalagi ketika siswa Anda tahu apa yang Anda lakukan. Contoh nih, misalkan guru saya waktu itu ketahuan, kita tahu waktu itu kan kebetulan bukan pelajaran di kelas saya. Itu di lain hari dari kelas saya. Itu mengajar di kelas teman saya. Ngajarnya itu kira-kira itu jam 9 dan 10. Kemudian kelas saya itu kan memang kelas agama, waktu itu bertempat di musola. Dan memang disarankan atau mungkin diarahkan oleh guru saya itu untuk sholat duha terlebih dahulu sebelum melanjutkan pelajaran. Nah, ketika sholat duha, terkejutlah kita. Ada guru saya yang biasa tidak masuk itu tidur di sana. Tidur. Aduh, jangan tidur ya Bapak Ibu ya. Jangan tidur. Beliau sedang tidur di sana. Ya. Akhirnya kita kan jadi tahu nih, ketika di kelas beliau tidak masuk itu beliau kemana dan beliau ngapain. Akhirnya kita melakukan hal yang sama. Ketika beliau tidak masuk kelas, memberikan tugas, kita kerjakan tugasnya, bareng-bareng kita ke musola, tidur di sana. Ya memang waktu itu tidak ada beliau, entah mungkin kemana, tapi kita membelinya. Jadi salah satu kebiasaan negatif. Ingat ya Bapak Ibu, jangan sampai Anda memberikan contoh yang buruk. Bertanggung jawablah atas pendidikan mereka. Orang tua menitipkan, atau mungkin orang tua itu menyekolahkan anaknya dengan harapan dididik dengan baik di sekolah. Karena orang tua tidak bisa 100% memberikan treatment pendidikan kepada anak. Orang tua tidak bisa mengawal sendiri, karena orang tua juga punya pekerjaan yang lain. Oleh karena itu, mereka menyekolahkan untuk menitipkan kepada kita. Nah, mereka juga bertanggung jawab dengan membayar uang sekolah. Untuk siapa? Uang sekolah masuk ke pemerintah. Pemerintah memberikan gaji kepada kita. Jadi bertanggung jawablah atas hal tersebut. Tidak salah para orang tua atau siswa yang mengatakan guru itu loh gajinya juga dari uang sekolah kita.
mereka tidak salah, memang tidak secara langsung diberikan oleh siswa, diberikan oleh orang tua wali murid, namun perputaran uangnya adalah mereka membayar ke sekolah, sekolah ke pemerintah, pemerintah bayar ke guru. Jadi tolong untuk lebih cerdas lagi, jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang sepele seperti itu. Ingat, jangan sampai. Kembali ke poin yang awal tadi, guru adalah contoh dan tauladan bagi siswa. Berikan hal-hal yang positif kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa sudah cukup lama kita berbincang ya. Guru digugu dan ditiru adalah dasar kita. Bagaimana kita seorang guru harus bisa dipercaya dan juga menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Terutama siapa? Terutama murid kita, terutama anak didik kita, terutama siswa-siswa kita. Itu yang harus kita utamakan. Bagaimana cara kita itu kita membentuk generasi emas bangsa. Siapa generasi emas bangsa itu? Anak didik kita, murid kita, siswa kita. Itulah yang akan menjadi generasi emas penerus bangsa. Jadi kita itu juga harus memberikan yang terbaik untuk dapat mereka itu bisa benar-benar keluar sebagai orang yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya atau setidaknya bagi keluarganya. Seorang tokoh nasional, tokoh pendidikan nasional, atau sering disebut dengan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantoro, pernah mengatakan hal yang benar-benar khas dengan ini. Engarso Somtulodo, Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Tahu nggak ini? Tahu? Ini tahu? Jadi artinya adalah di depan menjadi contoh, di tengah memberikan kekuatan atau keinginan, membangun keinginan kepada siapa? Kepada target kita yang utama adalah peserta didik kita, anak didik kita, siswa kita, murid kita. Itu adalah target utama kita. Memberikan keinginan, membangun keinginan mereka untuk belajar dan berprestasi. Dan ternyata itu puri daya. Setelah kita membangun keinginan, kita juga harus memberikan dorongan dan dukungan dari belakang. Jadi setelah kita memberikan contoh, kita membangun keinginannya, dan jangan lupa untuk kita mendukung apa yang dia lakukan dalam kutip, tanda kutip, positif, seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun tindakan. Mohon maaf juga apabila ada kelebihan kata atau kekurangan dalam apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah pendidikan Indonesia. Jayalah guru Indonesia.